mana sih? Terus Om Deddy juga nanya nih, kenapa Sintayong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong? Dan Kim Jong Jin itu jawab, Indonesia sekarang memasuki masa krusial. Kita sedang di posisi yang sangat baik dan tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya? Ternyata Kim Jong Jin ini mengatakan kalau memang ya kita ini punya banyak pemain naturalisasi ya, pemain diaspora. Dan mereka itu dibesarkan di lingkungan yang dididik selama ini di lingkungan Eropa yang mungkin berbeda dengan Indonesia atau Asia. Dimana kalau kita orang Asia itu mendengarkan dulu ya, baru ingin menyangkal atau mengungkapkan pendapatnya. Tapi ini berbeda dengan budaya di Eropa yang memang semua di sana itu kelihatan ingin vokal ya, ingin menyuarakan pendapatnya. Dan sepertinya ini komunikasi yang dimaksud. Players come to play, like as you can imagine, European like. Apalagi berita ini udah sampai ke media Korea yang bernama Chosun, di mana Chosun ini memberitakan jika PSSI belum bayar uang kompensasi kepada Coach Sintayong. Aduh. Halo guys, apa kabar semuanya? Ya seperti kita tahu, mengguncang dunia persepak bolaan Indonesia. Ternyata sampai saat ini, Sintayong belum menandatangani surat pemecatan yang begitu viral di kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier yang dibongkar oleh asistennya dari Sintayong sendiri, Kim Jong Jin. Sampai detik ini, Sintayong belum menandatangani surat pemecatannya. Dan yang patut dipertanyakan lagi adalah ke sisi profesionalan PSSI. Ternyata dibongkar Kim Jong Jin kalau STY menerima surat pemecatan 2,5 jam sebelum konferensi pers berlangsung pada 12 Januari pukul 12 siang. Jadi, Sintayong itu dikabari kalau dia akan dipecat 2,5 jam sebelum konferensi pers berlangsung di hari yang sama. Then they did it at noon, 12 o'clock. No, I mean, is that before that announcement? Is there any conversations about, okay, we're gonna end this contract or we're gonna end this? 2 hours and a half. Our team manager came to Coach Shin's apartment. I live with Coach Shin. We are living in the same room. He came to Coach Shin's apartment with a letter of with his termination letter. So everything happened on the same. Wow. Lalu apa alasannya Sintayong dipecat? Menurut Kim Jong Jin ya, asistennya, kalau dia tidak menemukan secara detail alasan yang tepat kenapa PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih. Setelah dipelajari, Kim Jong Jin tidak menemukan detail yang tepat atau secara spesifik alasan Sintayong dipecat. Seperti yang kita dengar ya, salah satu alasannya adalah masalah komunikasi dengan para pemain. Nah, Kim Jong Jin ini membantah masalah komunikasi seperti apa yang dipertanyakan. Kalau translate ke bahasa Indonesia ya, kita punya JJ. Kalau translate ke bahasa Inggris kepada pemain, saya selalu dekat dengan Sintayong untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Nah, masalah komunikasi seperti apa yang dipertanyakan kepada kami selama ini? Ungkap Kim Jong Jin. Nah, lalu ada rumor lagi kalau sebenarnya masalah ini sudah ada sejak pertandingan Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Di situ ada konflik di ruang ganti yang juga ini dibeberkan oleh Ketum PSSI ya, Erick Thohir pada saat konferensi persnya. Sebenarnya ini sudah bergulir ya sejak Indonesia versus Cina kemarin. Nah, di situ disebut-sebut kalau antara Jahit Jazz ya dengan Coach Shin dengan beberapa tim lainnya ada dilema dan masalah sampai harus kaptennya itu diganti oleh Asnawi. Dan ini juga dibantah oleh Kim Jong Jin ya. Jadi menurutnya pertandingan itu adalah pertandingan internasional, pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Segala hal-hal panas bisa terjadi. Tapi menurutnya kami tidak akan melakukan hal-hal bodoh dalam pertandingan untuk merusak pertandingan itu sendiri. Nah, di sana waktu itu ya disebut juga kalau ada konflik ya di mana Jahit Jazz mengumpulkan tim pemain ya meeting sendiri tanpa adanya pelatih. Beredar juga rumor kalau ternyata Coach Shin ini anti kritik, anti saran dan tidak mau menerima masukan-masukan dari para pemain timnas ini. Nah, itu juga dibantah oleh Kim Jong Jin kalau Sintayong ini adalah orang yang terbuka menerima saran dan kritik dari siapapun termasuk dari para pemain untuk membahas taktik-taktik dalam setiap pertandingan. Kim Jong Jin juga membantah kalau Sintayong bukanlah seorang diktator. Dia menerima kritik dan saran dari para pemain. Nah, sebagai contoh ya, Kim Jong Jin ini mencontohkan Jahit Jazz. Dia mengatakan kalau Jahit Jazz ini adalah orang yang vokal ya, baik di setiap latihan ataupun mungkin di lapangan. Ya, itu sah-sah saja. Sebagai contoh, Jahit Jazz ini orang yang selalu menyuarakan opini, pendapat, dan taktiknya kepada Coach Shin, dan itu pun diterima oleh Coach Sintayong ya, sebagai bukti kalau Coach Sintayong ini tidak menutup diri kepada siapapun termasuk para pemain-pemain itu sendiri. Nah, sepertinya disinilah komunikasi yang dimaksud. Jadi bukan komunikasi bahasa
antara Indonesia ke Korea atau Indonesia ke Inggris nih. Ternyata Kim Jong Jin ini mengatakan kalau memang ya kita ini punya banyak pemain naturalisasi ya, pemain diaspora. Dan mereka itu dibesarkan di lingkungan yang dididik selama ini di lingkungan Eropa yang mungkin berbeda dengan Indonesia atau Asia. Dimana kalau kita orang Asia itu mendengarkan dulu ya, baru menyangkal atau mengungkapkan pendapatnya. Tapi ini berbeda dengan budaya di Eropa yang memang semua di sana itu kelihatan ingin vokal ya, ingin menyuarakan pendapatnya. Dan sepertinya ini komunikasi yang dimaksud. Players come to play, like as you can imagine, European like they're all Indonesian, but then they grew up. So many of the players in our team right now naturalized, so they were born and raised and educated football in another environment, right? Europe, people like to talk. It's not like okay in Korea the same. You know, if you're a student, you sit and listen. You're not proactive. You're reactive, right? You are wait to be told what to do. But people, European people, That is different. yeah, A different they're very culture. active. They're very active. Yeah. They like to talk. They like to throw out ideas. Yeah. No, I'm right. For example, Yeah. that's exactly what happened Yeah. on our training pitch. Sometimes during the match, sometimes locker room. That's what really happened in our locker room. Yeah, I think it's a different culture between Asian and Europeans and Americans and Westerns. We have a different cultures. I mean, we've been taught to listen. Listen first, right? They listen first. But I'm not saying that our boys didn't listen. They were so they listen. They try to implement Kosin's idea. We try to work together so much. But then, because of the fact that football match is dynamic, we might change our plan all of a sudden In the middle of it, the yeah. second. And then, if you're a coach and you see the match from the bench, like you might have this idea, but And you then- can change it. But then, as a player who actually plays on the pitch, might have a different idea. Kosin respect that idea that comes directly out of the pitch so much. It is. Nah, jadi Kim Jong Jin ini membantah semua rumor yang beredar terhadap Coach Shin Tae-yong yang menyatakan kalau Shin Tae-yong itu adalah diktator, menyatakan kalau Coach Shin itu tidak bisa menerima opini dari para pemain, dan masalah ruang ganti juga dibantah oleh Kim Jong Jin ini ya. Dan ini mana yang benar? Sementara kemarin dalam konferensi pers ya, Erick Thohir sendiri menyatakan kalau memang ada dilema di ruang ganti semenjak pertandingan Indonesia versus Cina. Nah, seperti apa ini jadinya? Drama Indonesia versus drama Korea. Lalu kenapa Coach Shin Tae-yong ini ya, mantan pelatih timnas Indonesia, tidak menandatangani surat pemecatannya? Ternyata menurut dari Kim Jong Jin, kalau Coach Shin ini membawa 10 orang, berarti 11 sama Coach Shin Tae-yong ya, yang dibawa dari Korea Selatan ke timnas Indonesia untuk dijadikan tim. Ada 10 orang di bawah Coach Shin Tae-yong, di mana surat penandatanganan itu apabila ditandangani oleh Coach Shin Tae-yong, maka ke semua orangnya itu kontraknya juga akan habis. Jadi Coach Shin ini tidak mau menandatangani karena mungkin masih ada nego-nego harga dan didilan harga masalah denda penalti yang harus dibayarkan. Tolong ya, nih gue nggak tahu nih, ini drama ini bakal selesai sampai berapa episode nih. Ini kali ini tumben gue gak terlambat nih boy. Di podcastnya Om Deddy Corbuzier mengundang asisten dari El Rotasi, yaitu adalah Kim Jong Jin. Dan ada beberapa ungkapan-ungkapan dan fakta-fakta yang semakin kesini semakin bertanya-tanya nih gue nih. Seberapa sih alasan utama Shin Tae-yong tuh diselesaikan gitu? Dan seberapa dibalik ini semua tuh apa? Kim Jong Jin itu bilang kalau misalnya sampai detik ini Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI, berarti belum selesai dong, karena masih ada negosiasi hal-hal yang tertentu. Apakah ini terkait dengan pesangon yang masih dinego sama PSSI? Tapi gue nggak tahu ya boy, ini kan podcastnya di postnya 2 jam tadi nih. Nah, tag podcastnya tuh kapannya gue nggak tahu kan, karena si JJ itu udah bilang kalau misalnya El Rotasi itu akan pulang ke Korea tanggal 26 Januari. Selanjutnya ada fakta tentang statementnya Mark Klok waktu itu. Kim Jong Jin itu bilang, Mark Klok bilang Shin Tae-yong itu diktator, dan juga bilang dia itu adalah closed door man atau pintu yang tertutup ya. Kalau mencoba diskusi sama dia, lu bakal dicoret. Dan Kim Jong Jin itu bilang kalau Shin Tae-yong itu pintunya selalu terbuka dan suka berbincang dengan para pemain, dan juga dia merupakan pendengar yang baik. Lah terus isu ruang ganti gimana? Ini gak ngerti, gue gak ngerti. Ini yang bener yang mana sih? Ini yang bener yang mana sih? Terus Om Deddy juga nanya nih, kenapa Shin Tae-yong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong?
Dan Kim Jong Jin itu jawab, Indonesia sekarang memasuki masa krusial. Kita sedang di posisi yang sangat baik dan tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya, berarti ada ditutupin juga dong. Aduh, gimana ini boy? Semoga ini tidak merusak konsentrasi pemain ya boy. Jangan sampai nanti dikambing hitamkan lagi nih. Kalau seandainya nanti hasil timnas kita nggak maksimal, takutnya dikambing hitamin nih boy. Asli ya, gue di titik ini, gue udah ngingetin kalian kemarin yang masalah soal Hotel Mandarin. We cannot trust anyone. Gunakan akal pikiran kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan mudah kegiring opini sama buzar-buzar. Pasti nanti di bawah gue akan dibilang ternak Sintayong, terserah. Karena menurut gue sangat janggal sekali nih, semua ini sangat janggal sekali. Nah boy, sampai sini lo jangan lupa di follow. Coach Jin itu mengatakan pesangon Sintayong belum dilunasin. Om Deddy Corbuzier mengundang Coach Jin yang merupakan tangan kanan Sintayong untuk menjadi narasumber di podcastnya. Dan salah satu pembahasan mereka adalah Coach Sintayong belum menandatangani surat pemecatan. Alasannya karena tidak ada kesepakatan tentang pesangon yang dibayar. Dan berdasarkan pemberitaan beberapa media, PSSI tengah mengupayakan negosiasi pesangon yang harus dibayar. Kalau kabar ini benar, tentu artinya di sini PSSI tidak profesional. Padahal sebelumnya salah satu exco PSSI yang diundang di acara TV One mengatakan PSSI bayar puluhan miliar untuk membayar pesangon Sintayong. Tapi Coach Jin bilang belum. Ya, kenapa aku bilang PSSI tidak profesional? MU ketika memecat Erik ten Hag, dia bayar 275 miliar. No nego-nego, tidak ada nego-nego, langsung dibayar. Arab Saudi lawan kita di round 3, memecat Roberto Mancini, langsung dibayar 339 miliar. Tidak ada nego-nego. Itu baru profesional. Bagaimana ya pendukung timnas itu mau move on dengan drama yang ada di PSSI? Kalau PSSI-nya itu tidak profesional. Semoga ya permasalahan kontrak ini segera diselesaikan oleh PSSI. Ya jangan lagi ada drama-drama tambahan. Kita move on ke pelatih yang baru. Tapi PSSI harus profesional. Belum membayar. Jangan heran kalau kabarnya PSSI belum membayar pesangon Coach Sintayong dengan alasan ada target yang tidak terpenuhi. Dan menurut beritabola.com, PSSI masih tawar-menawar dengan Coach Sintayong mengenai nominal pesangon yang akan diterimanya. Waduh, kok bisa jadi gini ya? Bukannya kemarin Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya PSSI akan segera melunasi semua hak Coach Sintayong sesuai dengan kontrak yang udah disepakati. Dan waktu itu Pak Erick Thohir tidak ada bilang bahwasanya akan terjadi tawar-menawar antara PSSI dan Coach Sintayong. Karena Pak Erick Thohir ingin membuat PSSI menjadi federasi yang profesional. Yang artinya kalau dari pernyataan Pak Erick Thohir, seharusnya PSSI tidak tawar-menawar lagi atas pesangon yang harus diterima oleh Coach Sintayong. Apalagi berita ini udah sampai ke media Korea yang bernama Chosun, di mana Chosun ini memberitakan jika PSSI belum bayar uang kompensasi kepada Coach Sintayong. Aduh. Dan menurut berita yang kubaca, Coach Sintayong hingga saat ini masih di Indonesia, guys. Apakah Coach Sintayong masih menunggu kejelasan dari PSSI mengenai pesangonnya? Yaps, intinya jika berita ini benar, maka perkataan Pak Erick Thohir itu belum terbukti bahwasanya PSSI akan menyelesaikan semua kewajibannya dengan Coach Sintayong. Kalau menurut kalian gimana, guys?